Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA Matematika Lanjut dari buku Ekspres Erlangga, khususnya materi lingkaran nomor 10. Pada pukul 8 telah terjadi gempa bumi di wilayah Happy Land. Pusat gempa bumi terdeteksi berada di koordinat 4,1 pada skala peta yang menggunakan satuan kilometer. Para seismolog memperkirakan bahwa dampak gempa terasa hingga radius 10 km dari pusat gempa. Diketahui terdapat 5 koordinat dari titik pemukiman di wilayah tersebut, antara lain sebagai berikut. Lokasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan wacana tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap lokasi pemukiman yang tidak terdapat gempa tersebut. Nah, ini tuh soalnya kayak gampang-gampang susah, tergantung kalian cara ngelihat gambarnya ya. Nah, di sini kan katanya pusat gempa terdeteksi di koordinat 4,1. Nah, berarti saya harus menampilkan dalam bentuk koordinat ya. Tunggu sebentar. Nah, ini udah lebih realistis ya. Nah, kalau udah, saya tinggal gambar ininya. Koordinat kartesiusnya seperti ini. Ya. Nah, kita bikin pusat gempanya menggunakan warna merah yaitu 4,1. Berarti di sini kita buat angkanya dulu 1, 4 sama 1 ya. Berarti di sini ini pusat gempa pakai P ya. Lalu katanya radiusnya 10. Nah, kalau radius 10 berarti dia berbentuk lingkaran ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini geser 3. Nah, kurang ya. Sebentar. Nah, berarti di sini pusatnya ya. Nah, berarti kalau radius itu berarti dari 10. Ini 3. Nah, berarti di sini batasnya yang ini ya. Saya bikin warna biru, berarti dia paling jauh segini nih, 10 kan. Terus ini juga di sini paling jauhnya. Nah, saya nggak bisa bikin lingkaran karena ini terlalu besar. Ya, dari ininya lebih dari 10, terus di sini juga 3, 1 tadi sini. Nah, berarti kalau misalnya diminta katanya yang tidak terdampak, berarti dia harus di luar radiusnya, di luar 10. Sebenarnya kamu nggak perlu gambar juga nggak apa-apa, tapi saya buat lebih realistis aja di sini ya. Oke, jadi di sini kalau dibilang koordinatnya 1,11, berarti kan di sini 1. Ya kan, lalu 11 di sini nih. 4, 7. Nah, berarti di sini 11. Pas. Ya kan? Pas batasnya di sini ya. Jadi dia pasti kena. Jadi nggak mungkin nggak terdampak. Berarti salah ya. Nah, kalau triknya itu kita bisa lihat dari koordinatnya. Misalnya contoh 1,11 sama ini kita merahin karena template-nya 4,1. Nah, berarti kalau kita ngelihat dari ininya nih. Nah, dia kan selisihnya 10. Jadi pas sesuai dengan radiusnya, gitu ya. Ya, pasti kena. Oke, dari situ sekilas tidak terdampak ya. Tapi ternyata kalau kita bikin lingkaran kayak gini nih. Nah, ini kan lokasi sisa 1,11-nya kan di sini. Nah, ternyata dia ada tepat di luar radius. Nah, berarti kita nggak bisa mengira-ngira seperti ini. Nah, berarti mau nggak mau kita harus melakukan perhitungan. Nah, jarak dari si titik P ini ke pusat, ya kan, kita bisa menggunakan rumus biasanya tuh kalau jarak tuh bisa pakai D ya, dari kata distance. D sama dengan rumusnya tuh akar, sebenarnya akar di gini, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat gini. Kalau untuk nyari jarak ya. Tapi kalau misalnya kalau nggak mau pakai akar boleh, tapi jadinya D kuadrat gitu. Nah, kalau D kuadrat rumusnya lebih ringkas secara tampilan. Nah, cuman kamu jangan nulis 10, tapi 10 kuadrat gitu ya. Nah, contohnya di sini akan saya kasih sampelnya itu si pusatnya yaitu 4,1 dan si L1-nya yaitu 1,11 ya.
Habis itu berarti 1 kurang 4 kuadrat tambah 11 kurang 1 kuadrat. Jadi 10 kuadrat atau 100 kita tulisnya ya. Jadi 100 di sininya 9, di sininya 10. Gitu ya. Jadi jawabannya 100 sama 109. Nah, karena di sini 109 melebihi 100 ya kan, berarti dia tidak terdampak. Ya, terdampak. Itu ya, berarti yang tadinya ini saya silang menjadi benar gitu ya. Jadi nggak usah digambar, cukup langsung dihitung aja, oke? Nah, berarti kita langsung nih ke lokasi 2. Kalau ini kan pertanyaannya sama semua ya. Berarti kan kalau lokasi 1 juga kamu nggak bisa nentuin ya, apalagi lokasi 2 dan seterusnya. Jadi saran saya ya kalian harus lebih gercep ngitungnya, oke? Berarti di sini langsung aja 2 yang 2,10 ya, yang pernyataan 2-nya ini. Nah, berarti pernyataan 2-nya kamu langsung 100 sama dengan 2 sama 4. Selisihnya berapa? Ya kan? 2 gitu. Nanti 10 sama 1 selisihnya berapa? 9. Berarti 4 tambah 81. Nah, berarti hasilnya 85. Langsung tulis terdampak. Berarti enggak gitu. Jadi biar lebih ringkes aja dari segi penulisan. Lanjut pernyataan ketiga. Di sini min 2 sama 4 itu selisihnya berarti 6. Ya kan? Lalu min 8 sama 1 berarti 9. Berarti langsung dikuadratkan, 36 tambah 81 udah pasti lebih dari 100 ya kan? Berarti tidak. Gitu. Jadi kita jangan nyari tahu berapa persisnya, yang penting lebih dari 100 atau enggak gitu kan. Nah, lanjut pernyataan 4. 4 sama 4 itu selisihnya 0. 11 sama 1 itu 10. Syaratnya harus lebih dari 100, berarti dia pas, tapi tetap terdampak. Ya, berarti dia disilang kayak gini juga. Nah, lanjut lokasi 5. Di sini 8 sama 4 itu selisihnya 4. Lalu di sini 0 sama 1 berarti 1 ya. Berarti di sini 16 sama 1 berarti 17, berarti dia terdampak. Dan yang diminta adalah yang tidak terdampak. Tahu nggak kenapa yang ditanya tidak berdampak? Karena kata tidak itu seringkali kita lewati. Gitu. Makanya kalau kita memberikan instruksi yang jelas kepada orang lain itu hindari kata tidak. Contohnya, jangan nyontek. Yang kita tangkap kan nyonteknya. Jangan mencuri. Yang kita tangkap mencurinya. Jadi hindarilah kata tidak atau jangan gitu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau jangan bandel tapi be good. Jadilah orang baik gitu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video nomor 11. Bye-bye.